Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gofran Devayhan dengan NIM B1B12111 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Provinsi Jambi mata kuliah pemerintahan daerah. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Menurut Adrian Sutedi tahun 2011, perizinan adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perizinan juga bisa diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Menurut Pulyatmoko tahun 2009, perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas. Yang pertama, dalam arti sempit, izin yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Sanksi terhadap pelanggaran di bidang izin usaha pertambangan di bidang izin usaha pertambangan. Dalam undang-undang pertambangan, selain mengenal adanya tindakan pidana ilegal, mining juga terdapat bermacam-macam tindakan pidana lainnya yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindakan pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindakan pidana tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan pidana melakukan pertambangan tanpa izin. Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, kekayaan alam yang tergandung di dalamnya, termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang akan melakukan pertambangan, aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari negara atau pemerintah. Apabila terjadi kegiatan pertambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Yang kedua, tindakan pidana menyampaikan data laporan palsu. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, dibutuhkan data-data atau keterangan yang benar, dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan,
laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang. Agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sanksinya sudah diatur pada pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidanakan dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Yang ketiga, tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak. Pada dasarnya, untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin, dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan, yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber-sumber daya terukur dari bahan galian secara informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah yaitu IUP dan IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat UU nomor 4 tahun 2009, dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Yang keempat, tindakan pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan. Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat. Sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dan dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut. Merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dipidana paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 100 juta. Yang terakhir, tindakan pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberian izin. Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditunjukkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima atau pemegang izin usaha tambang. Selain itu, Undang-Undang Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana pasal 165 yang berbunyi, setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangan diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas, tetapi terhadap pejabat penerbit izin usaha tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya untuk pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya. Izin usaha pertambangan merupakan singkatan dari IUP merupakan singkatan dari izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi, kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan,
dan penjualan serta peserta tambang. Mekanisme pembuatan izin usaha tambang di Provinsi Jambi. Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Minerba. Untuk lebih merinci, pelaksanaan dari undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk peraturan pemerintah, yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan pertambangan diatur Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, komoditas pertambangan dikelompokkan menjadi 5, yaitu mineral radioaktif, yaitu radium, thorium, dan uranium. Yang kedua, mineral logam, yaitu emas dan tembaga. Yang ketiga, mineral bukan logam, yaitu intan dan bentonit. Yang keempat, batuan, andesit, tanah liat, tanah uruk, kerikil, galian dan bukit, kerikil sungai, pasir uruk. Dan yang terakhir, batu bara, yaitu batu aspal, batu bara, dan bambu. Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain emas, tembaga, nikel, bauksit, dan komoditas batu bara. Selain komoditas mineral utama dan batu bara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya, terutama dalam memberikan dukungan mineral untuk pembangunan infrastruktur, antara lain pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. Berikut adalah gambaran tentang tata cara pemberian izin usaha pertambangan. Pemberian izin usaha pertambangan pemberian izin usaha pertambangan batuan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang ingin memiliki UUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pembagian kewenangan menteri, gubernur, bupati, atau wali kota adalah yang pertama Menteri SDM untuk yang pertama yaitu Menteri SDM yaitu untuk permohonan wilayah yang berada di lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Gubernur untuk permohonan wilayah yang berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil. Yang ketiga, bupati atau wali kota untuk permohonan wilayah yang berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. Izin usaha pertambangan mineral batuan diberikan oleh Menteri SDM. Selanjutnya disebut Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan.
Izin usaha pertambangan diberikan melalui dua tahapan, yaitu pemberian wilayah izin usaha pertambangan atau dalam kurung WIUP dan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP. Berikut penjelasannya. Pemberian WIUP bantuan. Pemberian WIUP bantuan. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP bantuan kepada menteri, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai kewenangannya. Sebelum memberikan WIUP, menteri harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur atau bupati wali kota, dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati atau wali kota. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya percadangan wilayah dan percetakan peta. Memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP. Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP. Yang kelima, putusan menerima disampaikan pada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan. Selanjutnya, pemberian IUP bantuan. Izin usaha pertambangan batuan terdiri atas dua, yakni IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama, pemberian IUP eksplorasi. IUP eksplorasi diberikan oleh menteri untuk yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Gubernur untuk WUP yang berada dalam kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai. Bupati atau wali kota untuk WUP yang berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota untuk wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai. UP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WUP dan memenuhi persyaratan. Menteri atau gubernur menyampaikan penerbitan peta WUP bantuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada gubernur, bupati, atau wali kota untuk menyampaikan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP eksplorasi. Gubernur atau bupati atau wali kota memberikan rekomendasi yang paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WUP mineral batuan. Selanjutnya, badan usaha koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasi pada menteri, gubernur, bupati, atau wali kota dan wajib memenuhi persyaratan. Dan yang terakhir, bila badan usaha koperasi atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang percadangan wilayah menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah dan WUP menjadi wilayah terbuka. Selanjutnya, pemberian UP operasi produksi batuan. UP operasi produksi batuan diberikan oleh bupati atau wali kota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai. Gubernur apabila penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di wilayah kabupaten atau kota yang berada dalam satu provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati atau wali kota. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan
dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati atau wali kota setempat. Selanjutnya, IUP operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan di mana pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi. Selanjutnya, pemegang IUP operasi produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WUP kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota untuk menunjang usaha pertambangannya. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WUP. Bila pada lokasi WUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP operasi produksi memperoleh keutamaan mengusahakan dengan membentuk badan usaha baru. Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP. Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WUP operasi produksi dan menyampaikan kebenaran potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP operasi produksi apabila pemegang IUP operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik. Ketentuan pidana pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan IUP dipidana dengan penjara paling lambat 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Setiap orang pemegang IUP operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Setiap orang yang mengurangi atau yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahkan kewenangan diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun dan denda sebanyak paling banyak 200 juta rupiah. Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi atau pencabutan IUP. Selanjutnya persyaratan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Regulasi di bidang perjanjian, pengolahan, penambangan termasuk pasca tambang harus dibuat atau diatur dan disupervisi secara ketat oleh pemerintah sehingga manfaat yang diharapkan untuk memperoleh devisa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat dicapai. Seperti yang telah diatur pada pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa izin usaha pertambangan adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan merupakan kewenangan pemerintah terutama dalam
pengolahan pengolahan tambang, mineral, batu bara, mineral dan batu bara. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batu bara, dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 39 Undang-Undang Mineral Batak mengatur bahwa IUP eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruangan, jaminan kesungguhan, modal investasi, perpanjangan waktu tahap kegiatan, dan hak dan kewajiban pemegang IUP, jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, jenis usaha yang diberikan, rencana pertambangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penyelesaian perselisihan, iuran tetap, dan iuran eksplorasi, serta AMDA. Sedangkan untuk izin usaha pertambangan, operasi produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya. Yang pertama, nama wilayah, luas wilayah, lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, modal investasi, jangka waktu berlakunya IUP, jangka waktu tahap kegiatan, penyelesaian masalah pertanahan, lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang, dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, perpanjangan IUP, hak dan kewajiban pemegang IUP, rencana pertambangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi, penyelesaian perselisihan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi mineral atau batu bara, pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri, penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik, pengembangan tenaga kerja Indonesia, pengolahan data mineral dan batu bara, dan penguasaan pertambangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batu bara. Dasar hukum yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang batu bara, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sampai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan serta pasca tambang. Hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu mengutamakan produk dalam negeri, yang kedua mengutamakan subkontraktor lokal asal kompetensinya, yang ketiga mengutamakan tenaga kerja lokal, selanjutnya melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya, menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP pada Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan keundang-undangan, mengoptimalkan
pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya, melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pada pemberi IUPJ. Sekian dari saya. Bila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan bila saya kiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.